Ya. Selamat sore Bapak Ibu. Waduh, adik-adik mahasiswa, partisipan. Sore Ibu. Ya, dalam webinar Student Presentation and Review, ini mahasiswa kami, jurusan Arsitektur Lanskap Universitas Trisakti. Perkenalkan, saya Intan Mangunsong sebagai moderator yang akan memandu acara ini. Kebetulan saya memang dengan Pak Rustam, Bu Ina, ya, ikut membimbing. Dan mudah-mudahan hasil dari kuliah alam komprehensif ini bisa baik. Dari list yang mendaftar, Sebelumnya, Assalamualaikum. Saya belum memperkenalkan diri. Bu Ina, Pak Rustam, apa kabar? kami lihat ini kayaknya komputernya internetnya lemot ya. Ya betul, lagi hang. Ya, jadi ada suaranya. Oke. Kemudian saya juga menyapa sahabat-sahabat tadi sudah mulai ya. Seperti reuni ya. Jadi saya sapa dulu sahabat-sahabat dari Pancabudi, dari Medan, UI, Gunadarma, Sahid, UPYAI, IPB, ITB, Unbar, Undip, Tribuana Tunggadewi, Unhas, Unsrat, Lambung Mangkurat, dan Politeknik. ITN juga, ITN Malang. Oh ya, makasih Pak ITN. Kemudian dari berbagai departemen atau prodi, ada dari arsitektur lanskap, arsitektur, perencanaan wilayah dan kota, rancang kota, biologi, bahkan kesehatan dan kedokteran juga ada. Dari berbagai instansi, yaitu dari Bapeda, Asosiasi Profesi, saya lihat ada beberapa teman yang dari Asosiasi Profesi IALI, kemudian ada dari kantor Bupati Merauke, juga perwakilan dari SMA. Nah, sebelum mulai, saya perkenalkan dulu ya, narasumber kita, ibu-ibu yang cantik-cantik nih, ada dua. Yang pertama adalah Dr. Maria Immaculata Ririk Winandari. Biasanya saya panggilnya Mbak. Punya ini enggak? Saya panggil biasanya Mbak Ririk nih. Bentar, saya inikan dulu semua. Unmute dulu ya. Oke. Sudah atau nah berarti maksudnya the worst Oke. Kemudian Bu Ririk ini berasal dari Prodi Arsitektur Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan Universitas Trisakti. Saya bacakan singkat ya CV-nya Bu Ririk. Bu Ririk CV-nya banyak banget, jadi singkat aja ya. Beliau menyelesaikan sarjana, magister, dan doktor arsitektur Universitas Gadjah Mada dengan predikat cum laude ya Bu. Kemudian beliau adalah pengurus Ikatan Ahli Bangunan Hijau Indonesia IABHI dari tahun 2019 sampai sekarang. Kemudian anggota IAI, IARCI, dan Architectural Humanities Research Association atau AHRA ya. Dan sekarang beliau menjabat sebagai Kaprodi Magister Arsitektur Universitas Trisakti yang sejak tahun 2017 sampai sekarang. Kegiatan lainnya adalah aktif sebagai reviewer jurnal nasional maupun internasional seperti DE, kemudian Livas, Agora, dan Mintakat. Bu Ririk juga pernah menulis buku Karakter Arsitektur Kota, Jejak Megalitik Arsitektur Tradisional Sumba, dan Arsitektur Tradisional Sumba. Aktif dalam bidang pengajaran, penelitian, dan PKM. Fokus risetnya adalah ruang publik,
urban heritage, placemaking, mitigasi bencana dan pemukiman. Bu Ririk pernah memenangkan sebagai juara 2, pemenang kedua sayembara desain rumah wisata atau homestay Nusantara tahun 2016 dan penghargaan-penghargaan lainnya, ya. Narasumber kita yang kedua ini Bu Cici panggilannya, namanya Insinyur Handayanti MT, ya. Bu Ririk dan Bu Cici nih, Bu Sri satu kantor ya, satu dari departemen yang sama, yaitu Prodi Arsitektur dari FTSP Universitas Trisakti. Bu Sri menyelesaikan program sarjana arsitektur dari Universitas Trisakti dan magister arsitektur alur bidang sejarah teori kritik arsitektur dari pasca sarjana ITB. Fokus riset beliau adalah bidang arsitektur tradisional Nusantara. Nah, sekarang kita beralih ke mahasiswa kita ya. Mahasiswa kita yang presentasi ini perlu saya jelaskan Bapak Ibu dan partisipan, ketujuh presenter mahasiswa merupakan mahasiswa semester 6, yaitu peserta mata kuliah alam komprehensif yang karena pandemik ini tidak mungkin kunjungan ke lapangan, tapi mereka melakukan studi terhadap objek melalui studi literatur. Kemudian berbagai sumber dari literatur itu mereka cantumkan di dalam PPT yang ditampilkan. Yang akan mahasiswa tinjau nanti adalah dari land use, tata ruang, filosofi ruang, penilaian visual lanskap secara makro dan mikro, kemudian ekosistemnya, struktur lanskap yang ada, kearifan lokal, menyentuh sedikit arsitektur bangunan, nanti mungkin Bu Ririk dan Bu Sri yang akan lebih menyempurnakan, kemudian pengembangan ekowisata dan lainnya. Nah, Bapak Ibu partisipan mohon dalam selama webinar ini tidak mengaktifkan mikrofon supaya tidak ada feedback dan acara berlangsung dengan tanpa gangguan suara, dan semua peserta akan mendapatkan e-sertifikat yang dikirim ke email address masing-masing. Kita mulai ya presentasinya. Ya nanti jam 6 saya ingatkan kita akan ada break sebentar 15 menit untuk sholat maghrib. Setelah itu kita lanjutkan. Baik, para mahasiswa sudah siap ya? Kita langsung aja ya. Oke, silakan waktu dan tempat kami persilakan buat anak-anak. Baik. Baik, selamat sore, selamat datang di webinar Students Presentation and Review tentang Baduy Luar. Pertama-tama, selamat sore kepada narasumber yang pertama, Ibu Insinyur Sri Handayanti MT, dan narasumber yang kedua, Ibu Dr. Maria Immaculata Ririk Winandari. Pada kesempatan kali ini, kelompok Baduy ingin mempresentasikan hasil kajian yang sudah kita lakukan sebelumnya tentang Baduy Luar. Baduy Luar, penelitian tentang Baduy Luar ini guna untuk memenuhi mata kuliah alam komprehensif. Anggota dari kelompok kami yaitu ada Efrain Brema, ada Gabriela Fortunatus, ada Intan Fadila, ada Nisrina Fahira, ada Putri Laksmi Aziza, ada Kak Agusti Suciadi, dan saya sendiri Ricky Poda Joshua. Baik, yang pertama saya Putri Laksmi akan menjelaskan tentang lanskap.
Yang pertama adalah geografi. Kampung Adat Baduy secara geografis, secara administratif terletak di Desa Kanekes, Kecamatan Lewi Demar, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten, dan memiliki luas 127,33 hektar. Di samping kanan terdapat peta kondisi existing Kampung Baduy Luar. Selanjutnya, akses. Kampung Adat Baduy dapat dicapai dengan menggunakan kendaraan pribadi, angkutan umum, dan kereta api. Dilanjutkan dengan berjalan kaki kurang lebih 22 km selama 2 jam dari Padang, dan kondisi jalan yang dilewati berupa jalan setapak dengan konstruksi batu kali. Yang ketiga adalah landform. Kawasan Kampung Adat Baduy termasuk dalam kawasan dataran tinggi di ketinggian 225 hingga 425 meter di atas permukaan laut. Di sebelah kanan terdapat peta topografi Kampung Adat Baduy. Selanjutnya adalah land use. Pola penggunaan lahan dibagi menjadi 6 macam, yaitu pemukiman, hutan kampung atau lubang lembur, ladang atau huma, kebun campuran atau jami, hutan sekunder tua atau remah, dan hutan lindung atau luang kolot. Di bawahnya terdapat skema zona pemanfaatan lahan di Baduy Luar. Dan di sebelah kanan adalah peta penutupan lahan Kampung Adat Baduy. Selanjutnya, yaitu mengenai tata ruang. Pada tata ruang, pembagian daerah kegiatan penghuni diatur berdasarkan struktur keyakinan, kesepakatan masyarakat, dan aturan-aturan setempat. Terdapat 3 bagian utama hunian di Kampung Kadukutuk, yaitu yang pertama Hareup Imah atau yang disebut dengan bagian depan yang meliputi bagian halaman rumah-rumah, bale-bale, golodok, dan wawarungan. Lalu ada Tengah Imah atau yang disebut dengan bagian tengah, meliputi ruang tamu, kamar tidur, dan ruang bersama. Dan yang ketiga terdapat tukang imah yang diistilahkan sebagai pawon. Ini terdapat gambaran dari fasilitas dan peletakan di Kampung Kadukutuk. Selanjutnya, terdapat hal yang unik dari pembangunan rumah adalah dengan mengikuti kontur tanahnya. Aturan adat mengharuskan setiap membangun rumah tidak merusak alam sekitar. Di samping terdapat peta yang menggambarkan penggambaran bahwasannya rumah kepala adat selalu berdekatan dengan leuit dan adanya jarak antar rumah. Mengapa terdapat jarak antar rumah? Karena difungsikan sebagai sirkulasi atau akses dan tempat menyimpan barang seperti kayu bakar untuk keperluan dapur. Lalu mengapa rumah kepala adat yang selalu berdekatan dengan leuit? Karena leuit dilindungi oleh puun atau ketua adat dengan mantra-mantra. Di bawah leuit biasanya digantung perupuyan semacam tungku terbuat dari batok kelapa yang diisi abu dari tungku masak untuk membakar gaharu. Selanjutnya, terdapat tata ruang dan filosofi ruang. Untuk tata ruang rumah adat itu dibagi 3, yaitu ruang belakang, ruang tengah, dan ruang depan. Untuk ruang belakangnya yang disebut sebagai pawon, berfungsi sebagai tempat memasak dan menyimpan bahan makanan berupa dapur. Untuk ruang tengahnya disebut sebagai tengah imah, berfungsi sebagai tempat berkumpulnya para keluarga. Di ruangan ini terdapat ruang keluarga dan ruang kamar. Lalu ada ruang depan yang disebut sebagai tepas. Fungsinya yaitu sebagai ruang untuk menerima tamu. Pada ruangan ini biasanya tidak disediakan furnitur. Apabila ada tamu, biasanya pemilik rumah menyediakan tikar. Untuk filosofi tata ruangnya, itu ada 3, yaitu ruang perempuan, ruang netral, dan ruang laki-laki. Untuk ruang perempuan merupakan ruang belakang atau yang disebut dengan ipah. Terdiri dari dapur dan tempat penyimpanan beras. Untuk ruang netral, merupakan ruang tengah atau tengah imah yang disebut tepas, berfungsi sebagai tempat berkumpul keluarga dan penghubung ruang depan dan belakang. Lalu ada ruang laki-laki yang merupakan ruang depan yang disebut dengan sosoro, yang fungsinya untuk menerima tamu. Selain itu, masyarakat percaya makhluk-makhluk halus
atau dedemit yang berkaitan dengan dunia luar cenderung bersifat laki-laki dan dengan demikian harus dihadapi oleh laki-laki pula. Selanjutnya, untuk bagian utama pada hunian juga dibagi 3, yaitu bagian hareup imah atau bagian depan, bagian tengah imah atau bagian tengah, dan bagian tukang imah atau bagian belakang. Berikut merupakan tampak depan dari hunian bangunan, tampak belakang sebagai area penyimpanan kayu bakar, tampak samping sebagai area dapur atau yang disebut sebagai pawon, dan tampak samping yang terdapat bale-bale sebagai teras. Selanjutnya, selanjutnya yaitu tata ruang dan aktivitas. Konsep tata ruang suatu masyarakat banyak ditentukan oleh sistem budayanya, yang meliputi pengetahuan, kepercayaan, norma-norma, dan aturan-aturan yang berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan. Tata ruang suatu masyarakat seringkali juga merupakan simbolisasi dari kenyataan alam dan sosial budaya masyarakat tersebut, dan tentu tata ruang sendiri erat kaitannya dengan aktivitas dan fungsi. Lalu masuk ke soal area selamat datang. Untuk area selamat datang sendiri, itu untuk area penerimanya dirancang khusus sesuai dengan ciri khas masyarakat Baduy, dan dirancang sesuai dengan titik kumpul dan titik temu di mana pada titik ini merupakan batas kendaraan-kendaraan pengunjung yang akan mendatangi desa Baduy. Bisa dilihat seperti gambar yang di atas ini, bisa dilihat patung selamat datang tersebut dirancang berwarna hitam dan putih, karena warna hitam dan putih merupakan warna yang khas pada masyarakat Baduy sendiri. Serta bisa dilihat patung tersebut menunjukkan pakaian khas yang biasa dipakai oleh masyarakat Baduy sehari-hari. Dan juga di sampingnya ada gambar gerbang selamat datang di desa Baduy. Selanjutnya. Nah, selain itu juga ada tempat ritual sakral Kawalu. Nah, untuk tempat ritual ini sendiri dirancang secara khusus, baik dari segi kapasitas yang dapat menampung masyarakat Baduy dan dari segi letak yang menyesuaikan dengan budaya dan nilai sakral pada ritualnya. Lalu selanjutnya ada luwit. Warga Baduy boleh memiliki lumbung lebih dari 1. Semakin luas rumah, jumlah lumbung padi semakin banyak. Dan untuk ukuran luwit sendiri bervariasi, bergantung pada luas rumah yang dikelola. Masyarakat Baduy biasanya membangun luwit dengan kapasitas 500 hingga 1000 ikat padi. Dan di samping merupakan contoh gambar dari luwit itu sendiri. Selanjutnya. Selanjutnya adalah visual landscape assessment atau penilaian visual landscape. Selanjutnya, elemen visual terdapat water, landform, vegetation, land use, dan user activity. Yang pertama, water. Pada kawasan kampung adat Baduy terdapat unsur air berupa sungai Ciujung dan mata air. Landform, kawasan kampung adat Baduy termasuk dalam kawasan hills atau dataran tinggi. Vegetation, pada kawasan kampung adat Baduy, tanaman didominasi oleh tanaman produksi seperti padi, sayur-sayuran, serta buah-buahan. Dan land use, kawasan kampung adat Baduy termasuk dalam kawasan suburban atau bukan perkotaan. User activity, kegiatan yang dapat dilakukan penduduk pada kampung adat Baduy adalah untuk bertani, bermukim, memproduksi produksi seni. Lalu kegiatan yang dapat dilakukan wisatawan pada kampung adat Baduy adalah rekreasi dan menikmati pemandangan serta melakukan penelitian. Selanjutnya, vegetasi. Tipe lahan dikategorikan sebagai agroforestry tradisional karena lahan tersebut ditumbuhi berbagai jenis vegetasi. Keanekaragaman jenis tumbuhan di hutan luwung lembur, hutan, rumah, jami, rumah memiliki fungsi konservasi dan sosial budaya. Fungsi konservasi yaitu sebagai konservasi jenis-jenis dan varietas tumbuhan, habitat bagi satwa liar, konservasi tanah, dan mengatur iklim mikro. Fungsi sosial ekonomi dan budaya adalah macam-macam hasil hutan dijadikan bahan kerajinan, upacara adat, obat-obatan, dan industri rumah tangga. Selanjutnya.
yaitu polusi. Karena merupakan daerah alami, jaraknya cukup jauh dari jalan utama, maka kampung adat Baduy terhindar dari polusi kendaraan bermotor. Polusi terjadi dari pembakaran sampah atau ladang. Smells, aroma yang segar karena ditumbuhi berbagai macam vegetasi, yaitu buah-buahan dan sayuran. Sounds, harmoni dari suara air sungai, suara hewan, dan aktivitas penduduk. Selanjutnya, landscape unit. Yang pertama adalah hutan kampung atau luang lembur. Ditanami jenis tumbuhan kayu-kayuan, buah-buahan. Struktur vegetasi sangat rimbun seperti hutan alami. Biasanya diletakkan lumbung-lumbung padi atau luwit di dalamnya. Lalu, guma atau ladang. Ditanami dengan padi gogo, tanaman kayu-kayuan, dan buah-buahan. Rumah atau guma yang ditinggalkan hingga tumbuh sumak. Terdapat jenis tanaman budidaya dan tanaman campur. Biasanya berupa tanaman buah-buahan, kayu-kayuan, sisa tanaman ladang, dan semak belukar yang sedang mengalami suksesi alami. Lalu jami atau kebun campuran. Ditanami dengan tanaman penghasil bumbu dapur seperti kunyit, jahe, lengkuas, cabai, dan tanaman buah-buahan. Selanjutnya, penilaian visual secara makro menggunakan metode modifikasi visual research assessment procedure atau VRAP. Elemen visual antara lain air atau water, bentuk muka tanah, landform, vegetasi, peruntukan lahan, aktivitas pengguna, dan pertimbangan khusus yang meliputi nilai kesejahteraan, terdapat landmark, terdapat hewan unik, dan bebas sampah atau polusi. Selanjutnya, berdasarkan poin-poin tadi, dilakukan penilaian makro pada kampung adat Baduy dengan variabel water, landform, vegetation, land use, user activity, dan special consideration. Lalu, berdasarkan penilaian visual landscape terhadap kampung adat Baduy di atas, maka diperoleh total kualitas visual sebanyak 17 poin. Selanjutnya, view dan viewpoint. View dan viewpoint ini merupakan perwakilan daerah penelitian dengan sudut pandang terhadap suatu pemandangan yang luas atau panorama. Yang pertama, viewpoint-nya berada di hutan larangan. Dari satu viewpoint dibagi menjadi 3 view yang ada di sebelah kanan. Selanjutnya, berdasarkan 3 view tersebut dilakukan penilaian mikro dengan faktor-faktor observer distance, prinsip desain, dan landscape description-nya, sehingga pada view yang pertama mendapatkan nilai visual quality sebanyak 10 poin, view kedua 6 poin, dan view ketiga 14 poin. Selanjutnya, view poin yang kedua berada di Desa Margo Baduy Luar. Di view point kedua ini juga dibagi menjadi 3 view yang ada di sebelah kanan. Selanjutnya, penilaian mikro pada Desa Margo Baduy Luar juga dilihat dari faktornya observer distance, foreground, middle ground, background, prinsip design, dan landscape description. Berdasarkan faktor-faktor ini, pada view pertama mendapatkan 10 poin, view kedua 16 poin, dan view ketiga mendapat 10 poin. Selanjutnya, viewpoint yang ketiga berada di Jembatan Gazebo. Dari viewpoint ini juga terdapat dibagi menjadi 3 view yang ada di sebelah kanan. Selanjutnya, penilaian mikro di Jembatan Gazebo melalui dengan pertimbangan faktor-faktor observer distance, prinsip desain, dan landscape description juga. Lalu, untuk view yang pertama mendapatkan nilai visual sebanyak 22 poin, view yang kedua 13 poin, dan view ketiga 22 poin. Selanjutnya, viewpoint yang terakhir yaitu viewpoint di ruang komunal. Karena di ruang komunal ini terjadi berbagai aktivitas oleh masyarakat kampung adat Baduy itu sendiri. Dari viewpoint ini dibagi menjadi 3 view juga yang ada di sebelah kanan. Selanjutnya, penilaian mikro di ruang komunal ini dibagi menurut faktor-faktornya, observer distance, prinsip design, dan landscape description, sehingga di view yang pertama mendapatkan 20 poin, view yang kedua 20 poin, dan view yang ketiga dapat canangan yang namanya Merdeka Belajar dan Kampus Merdeka. Silakan dilanjutkan, Nak.
Selanjutnya yaitu ekosistem. Ekosistem itu ada dua, yaitu ekosistem alami dan ekosistem buatan. Untuk ekosistem alami di Baduy luar itu ada dua, yaitu ekosistem sungai dan ekosistem hutan. Untuk ekosistem sungai merupakan salah satu ekosistem air. Ekosistem sungai meliputi sepanjang wilayah daerah aliran sungai, dari hulu, badan sungai, hilir, dan bahkan muara sungai. Pada pinggiran sungai biasanya digunakan untuk bersantai dan atau melakukan cuci baju. Untuk ekosistem hutan adalah unit lahan tegakan pohon kayu terdiri dari tanaman, hewan, mikroorganisme, komponen biotik yang berfungsi secara bersama-sama dengan komponen abiotik dari lingkungan. Terdapat hutan larangan dan hutan lindungan. Pada hutan larangan, tak seorang pun diizinkan menebang pohon apalagi merusaknya. Selanjutnya, lalu ada ekosistem buatan. Pada ekosistem buatan di Baduy luar itu ada ekosistem huma dan ekosistem sawah. Untuk ekosistem huma ditanami padi gogo, tanaman kayu-kayuan, dan buah-buahan. Huma yang sudah lama ditinggalkan hingga tumbuh semak disebut relma, sedangkan huma yang baru saja ditinggalkan disebut jami. Untuk ekosistem sawah, masyarakat Baduy menanam padi untuk kebutuhan pangan mereka sendiri. Padi biasanya disimpan pada sebuah lembung yang disebut leit. Selanjutnya, Selanjutnya adalah lanskap alami Baduy. Selanjutnya, karena Baduy masih sangat alami dan tradisional, maka hutan adalah bagian yang paling menonjol. Yang pertama, itu ada hutan larangan. Hutan larangan itu termasuk ke dalam hutan tua, atau bisa disebut juga leuwing kolot atau leuwing titipan. Lalu lanskap alami Baduy itu yang tidak tersentuh dan tidak dikelola oleh masyarakat. Untuk lokasi dari hutan larangan sendiri, ini ada di bagian yang paling tinggi dan paling dalam dari lokasi Baduy itu sendiri. Selanjutnya adalah hutan lindung. Hutan lindung adalah hutan yang kekayaan alamnya boleh dimanfaatkan secara terbatas karena masih dalam kategori hutan yang dilindungi oleh masyarakat Baduy sendiri. Dan untuk hutan lindung berada pada lokasi yang mengelilingi hutan larangan. Selanjutnya adalah hutan garapan. Hutan garapan tidak seperti hutan pada umumnya, karena difungsikan sebagai ladang dan untuk tempat tanaman pangan. Dan hutan garapan sendiri biasanya berlokasi dekat dengan pemukiman dari warga. Next. Selanjutnya, ekologi lanskap. Next. Yang akan dibahas terlebih dahulu yaitu keanekaragaman hayati suku Baduy. Keanekaragaman hayati yang ada di suku Baduy luar terlihat pada gambar di samping. Suku Baduy terbagi menjadi 3 zona, yaitu zona pertama yang diperuntukkan untuk manusia atau pemukiman, zona 2 dan 3 terdiri dari hutan-hutan yang di dalamnya terdapat flora dan fauna yang beragam. Next. Terdapat komponen biotik atau makhluk hidup yang terdiri dari pertama itu manusia, yaitu masyarakat Baduy itu sendiri, hewan yang terdiri dari berbagai jenis aves dan mamalia, tumbuhan yang terdapat 3 hutan yang ada, yaitu hutan larangan, hutan garapan, dan hutan lindung. Next. Terdapat juga komponen abiotik, yaitu tidak hidup. Yang pertama itu air yang bersumber dari tanah hutan dan sungai, lalu ada matahari dan iklim yang membantu proses kehidupan manusia itu sendiri. Next. Hubungan biotik dan abiotik yang ada di suku Baduy itu sangat erat. Apabila salah satunya mengalami gangguan, maka komponen yang lainnya itu juga akan mengalami gangguan. Seperti contohnya, vegetasi sebagai komponen biotik tidak akan bisa tumbuh apabila tidak ada komponen abiotik seperti iklim dan air. Next. Terdapat juga beberapa jenis fauna yang ada menurut Johan Iskandar pada tahun 1990 dalam Ferit Prihantoro tahun 2006 di kawasan ini ditemukan sekitarnya ada 30 jenis burung, 19 jenis ikan, dan 8 jenis reptil yang hidup di lingkungan Baduy.
Dari beragam jenis fauna yang ada, terdapat 40% merupakan hewan liar yang dilindungi oleh hukum Indonesia. Seperti contohnya itu burung layang-layang dan elang hitam. Terdapat juga hewan atau satwa, yaitu oa atau kuung dan mencek yang bertempat tinggal di hutan larangan. Next. Terdapat beberapa jenis flora yang ada terlihat pada gambar 1, yaitu bagian lembah hutan, terdiri dari jenis flora yang ada seperti Cocos nucifera, Arenga pinnata, Duryoszybetinus, dan lainnya. Lalu pada gambar kedua, di suku Baduy di hutan bagian paling teratas hutan terdapat vegetasi seperti Arenga pinnata, Oryza sativa, Cajanus cajan, dan lainnya. Lalu pada gambar 3, di bagian bukit hutan terdapat beberapa jenis flora yaitu Duryoszybetinus, Lansium domesticum, Nepelium lapesium, Musa paradisiasa, dan lainnya. Next. Baik, untuk vegetasi di Baduy ini, dari beberapa studi literatur yang telah kami lakukan, dapat disimpulkan bahwa ada 5 macam pemanfaatan vegetasi di Baduy. Ini 5 macam ini bukan yang hanya 5 macam saja, tetapi ini yang paling banyak digunakan dalam aktivitas warga atau masyarakat Baduy. Yang pertama itu ada bahan bangunan, lalu yang kedua adalah penghasil pangan, yang ketiga itu untuk obat, yang keempat adalah untuk tali, anyaman, dan kerajinan, yang kelima ini adalah untuk ritual adat. Lalu di bagian sebelah kiri bisa dilihat ada pemanfaatan vegetasi penghasil kayu. Nah, seperti yang bisa dilihat contohnya adalah nipah, bambu, ijuk kawung. Ketiga tanaman ini adalah tanaman yang paling dominan dipakai untuk penghasil kayu dan juga untuk bahan bangunan. Lalu di slide selanjutnya ada pemanfaatan vegetasi untuk obat-obatan dan juga kerajinan. Untuk obat-obatan di sebelah kiri, 4 gambar tersebut merupakan contoh vegetasi yang biasa digunakan untuk masyarakat Baduy menggunakannya untuk obat-obatan. Lalu untuk yang sebelah kanan ada pemanfaatan vegetasi untuk kerajinan, contohnya seperti terap, rotan, pacar air, dan kesumba air. Lalu ya, ini yang menarik ada pemanfaatan vegetasi juga untuk kegiatan ritual, karena di Baduy luar itu bukan saja di Baduy luar tapi di Baduy dalam juga mereka masih menyimpan atau masih melakukan kegiatan-kegiatan ritual. Lalu ini ada 2 contoh tanaman yang sering dipakai untuk ritual masyarakat Baduy. Di sebelah kiri, Pinanga coronata itu biasanya digunakan untuk upacara saat tanam padi. Mereka itu ditanam ketika masyarakatnya lagi menanam padi. Lalu yang sebelah kanannya itu ada gam atau gaharu. Nah, ini tanaman yang dipakai untuk wangian saat ritual. Lalu ada juga vegetasi endemiknya, contohnya adalah pohon kokoloceran, pohon terep juga sering digunakan. Seperti yang tadi di slide sebelumnya itu disebutkan pohon terep untuk kerajinan tangan. Nah, di sini pohon terep ini ternyata adalah vegetasi endemik dari suku Baduy dan dipakai untuk kerajinan khas suku Baduy yaitu tas koja. Selanjutnya, dari ekosistem kita masuk ke struktur lanskap. Secara umum ini struktur lanskap itu dibagi menjadi 3, yaitu adalah matriks, bercak, koridor. Kalau secara garis besarnya matriks itu adalah elemen lanskap yang paling dominan jika dilihat dari ketinggian tertentu. Lalu bercaknya ini merupakan permukaan non-linear yang dalam kenampakannya berbeda dengan sekelilingnya atau berbeda dengan matriks yang ada di sekitarnya. Lalu koridor ini adalah sebidang lahan atau vegetasi yang berbeda dari elemen lanskap dengan bentuk memanjang pada sisi-sisi bentuk memanjang dan melintasi bentangan matriks tersebut, yaitu menghubungkan elemen satu dengan elemen lainnya yang ada dalam suatu lanskap. Lalu, nah ini bisa dilihat dari peta Baduy luar,
kita dapat melihat bahwa ada struktur lanskap Baduy luar ini matriksnya adalah hutan, karena hutan ini merupakan komponen lanskap yang paling dominan di wilayah Baduy. Lalu untuk bercaknya merupakan bercak gangguan. Karena apa? Karena bercak ini terjadi secara buatan dan dibuat oleh manusia. Nah, contohnya adalah perkampungan adat di Baduy luar. Lalu untuk koridornya itu sendiri terbagi menjadi koridor sumber daya lingkungan atau environmental corridors dengan bentuk koridor garis yang berupa jalan dan juga koridor aliran sungai. Lalu dari struktur lanskap yang tadi, seiring perkembangan zaman pasti ada perubahan yang terjadi dari struktur lanskap wilayah di Baduy luar. Nah, kalau dilihat dari fungsinya, dahulu itu wilayah di Baduy ini merupakan pemukiman untuk penduduk biasa, untuk sekedar tinggal dan menetap. Tapi sekarang karena Baduy itu menjadi desa yang terisolasi karena mereka tetap tidak mengikuti kehidupan modern, makanya ini menjadi suatu yang unik, sehingga sekarang itu fungsi di adat Baduy ini selain untuk pemukiman, juga dibuka menjadi desa adat untuk wisata. Nah, perubahan struktur lanskap yang terlihat adalah dari matriks pemukimannya. Dari bercaknya. Bercaknya ini semakin melebar. Dilihat dari yang lingkaran sebelah atas itu merupakan Baduy luar di Terminal Ciboleger. Bisa dilihat karena mereka sudah mengenal namanya teknologi dan kehidupan modern, sehingga ada terjadi pembangunan, sehingga bercaknya pun semakin meluas. Dibandingkan dengan lingkaran yang bawah itu merupakan Baduy luar di Kampung Marengo atau di Kampung Marengo. Nah, ini Kampung Marengo ini masih dekat dengan Baduy dalam, sehingga perubahan struktur lanskapnya itu tidak terlalu signifikan, bahkan minim sekali jika dibandingkan dengan di Terminal Ciboleger. Nah, lalu yang kedua itu bisa dilihat dari koridor buatan atau jalannya yang semakin banyak karena dibangun untuk keperluan aksesibilitas. Lalu, selanjutnya yaitu kearifan lokal. Kearifan lokal pada suku Baduy yaitu kepercayaannya. Yang pertama adalah Sunda Wiwitan. Kepercayaan ini ditunjukkan dengan adanya pikukuh atau ketentuan adat mutlak yang dianut dalam kehidupan sehari-hari orang Kanekes atau istilah lainnya adalah Baduy. Isi terpenting dari pikukuh ini adalah kepatuhan. Kanekes tersebut adalah konsep tanpa perubahan apapun. Dalam bahasa Sunda bisa dijelaskan bahwa lonjor hente beunang dipotong, pendek hente beunang disambung. Secara langsung, translate tersebut berarti panjang tidak bisa atau tidak dipotong, pendek tidak bisa atau tidak boleh disambung tanpa perubahan apapun. Ini mau lihat suku Baduy nggak? Lalu ada pula Arca Domas. Arca Domas memiliki objek kepercayaan mereka, yaitu adalah pemujaan setahun sekali pada bulan Kalima. Hanya Puun dan beberapa anggota masyarakat dapat mengikuti upacara pemujaan ini. Karena upacara pemujaan ini sakral, maka tempat dan lokasinya sangat terahasiakan, namun dapat terlihat pada gambar di kanan layar bahwa tempat tersebut berada di hutan. Nah, di kompleks Arca Domas tersebut terdapat batu lumpang yang menyimpan air hujan. Batu tersebut akan dalam keadaan penuh air jernih pada saat pemujaan, maka tahun tersebut banyak hujan turun dan panen akan berhasil dengan baik. Sedangkan saat lumpang kering atau berair keruh, maka kegagalan panen akan berlangsung tahun tersebut. Selanjutnya yaitu mata pencarian. Mata pencarian yang utama sekali adalah bertani padi atau huma. Selain itu mereka juga berpenghasilan tambahan menjual buah-buahan seperti durian dan asam keranji serta madu hutan. Dapat dilihat dari gambar di atas
ada madu hutan, dan di kanan layar itu adalah padi di sana. Lalu ada kesadaran menjaga alam. Masyarakat Baduy memiliki pemahaman bahwa hutan lindung sebagai kawasan lindung adalah kehidupan dalam 3 kelas, yakni yang pertama adalah lewung titipan, yaitu kawasan hutan yang sama sekali tidak boleh diganggu oleh manusia. Lalu lewung tutupan atau hutan cadangan, bisa disebut juga lewung awian. Manusia diizinkan hanya dengan tujuan pengambilan hasil non-kayu, seperti rotan, getah, madu, buah-buahan, umbi-umbian. Dalam pengambilan batang pohon tersebut, setiap penebangan satu batang pohon harus segera diganti dengan pohon yang baru, agar tidak kabedon atau kualat. Lalu, lewung garapan adalah kawasan hutan yang dibuka menjadi lahan yang dibudidayakan oleh masyarakat untuk berhuma atau berladang. Berhuma tadi, seperti gambar sebelumnya, yaitu padi. Selanjutnya. Lalu kita menuju ke arsitektur Baduy. Next. Dalam filosofi rumah adat Baduy ini sendiri dibagi menjadi 3 bagian, yaitu kaki bangunan yang melambangkan dunia bawah yang terdiri dari pondasi dan lantai bangunan. Tradisi menumpuk batu sungai untuk meratakan tapak serta tidak melakukan cut and fill adalah cara masyarakat untuk menghargai dan tidak merusak alam. Lalu yang kedua ada badan bangunan yang melambangkan dunia tengah yang terdiri dari kolom, balok, dan bilik. Tradisi masyarakat yang memanfaatkan alam sekitar sebagai cara bertahan hidup dicerminkan dari material yang mereka gunakan, yaitu kayu, bambu, dan batu sungai. Lalu ada kepala bangunan yang melambangkan dunia atas yang terdiri dari atap dan penutup atap. Tradisi masyarakat Baduy menggunakan material alami yang terbuat dari daun tirai, serta tidak menggunakan atap dari genting. Menurut masyarakat Baduy sendiri, menggunakan atap genting sama saja seperti mengubur diri sendiri karena material dari atap genting tersebut berasal dari tanah. Next. Lalu terdapat macam-macam bangunan. Yang pertama itu bangunan rumah ketua adat. Bangunan ketua adat di sini adalah bangunan ketua adat yang bersifat tingkatan pemerintahan karena kepala yang sesungguhnya atau yang biasa disebut puun berada di desa Cikesik, kawasan Baduy Dalam, di mana orang di luar Baduy dilarang masuk ke kawasan tersebut. Ini ada tampak belakang rumah ketua adat dan tampak ke depan rumah ketua adat. Lalu ada bangunan rumah warga. Bangunan rumah warga ini adalah bangunan Baduy yang telah sedikitnya mengikuti perkembangan zaman yang ada, di mana bangunan menggunakan konstruksi dengan sistem sambung paku sebagai penguatnya. Ada tampak denah dan tampak potongan yang dapat dilihat. Tampak denah terdiri dari teras atau tepas yang diperuntukkan untuk ruang berkumpul, lalu ada tengah imah yang diperuntukkan untuk tempat berkumpul juga, namun sifatnya masih intim. Lalu ada pendeng, goah, pacako, dan golodok. Lalu, next. Ada bangunan leuit yang digunakan sebagai tempat menyimpan hasil panen, khususnya padi. Lalu ada bangunan jamban. Jamban ini merupakan fasilitas umum kampung Kadu Ketuk yang difungsikan digunakan secara bersama-sama seperti mandi, cuci, kakus. Next. Lalu terdapat konstruksi rumah. Yang pertama, fondasi yang digunakan itu materialnya dari batu kali dengan ukuran 40 x 40 cm dengan tebal kurang lebih 20 cm. Fungsinya untuk menopang fondasi rumah. Lalu ada lantai, terbuat dari material potongan bambu dengan ukuran memanjang, fungsinya tepat berpijak. Ada dinding, materialnya dari anyaman bambu, ukurannya memanjang dengan pola sariksik. Fungsinya untuk pelindung dari sirkulasi udara yang baik dan tahan hingga 5 tahun. Kolom materialnya berasal dari kayu, ukurannya dimensi antara 15-20 cm dengan jarak 2-3,5 meter, berfungsi untuk menopang berat lantai dan dinding. Lalu ada pintu dan jendela, materialnya berasal dari kayu, ukurannya 80 x 25 cm, berfungsi untuk keluar masuknya sirkulasi udara. Next.
Ada langit-langit yang materialnya berasal dari anyaman bambu, ukurannya memanjang dengan pola sarisik seperti dinding. Fungsinya itu menciptakan sirkulasi yang baik dan tahan hingga 5 tahun. Rangka atap yang digunakan yaitu materialnya dari kayu, fungsinya menahan rangka atap dan tahan hingga 30 tahun. Penutup atapnya menggunakan ijuk dari vegetasi, fungsinya untuk menahan panas dan hujan dan semua konstruksi rumah menggunakan teknik sambung dengan kayu pada setiap komponennya. Next. Selanjutnya yaitu penggunaan material. Penggunaan material pada jembatan gantung. Dapat dilihat seperti gambar di kiri layar. Menggunakan material asli dari bambu. Tema dari jembatan ini yaitu vernakular, sehingga menguatkan suasana ruang tradisional pada desa Baduy. Gradasinya yaitu berupa tiang bambu yang tingginya beragam, menghasilkan ritme dari susunan kerangka jembatan tersebut. Lalu ada pula kontras. Adanya perbedaan tekstur dan warna dengan pohon yang berada di ujung jembatan, menghasilkan point of interest dari jembatan tersebut. Dapat dilihat ada di ujung jembatannya ada pohon untuk menyangga jembatan tersebut. Lalu ada pula kontrol. Bentuk bambu yang dibiarkan alami memberikan kesederhanaan dan keserasian pada lingkungan di sekitarnya. Ada pula yaitu susunan pola komposisi, yaitu sejajar dan simetris sehingga stabil saat digunakan. Selanjutnya yaitu penggunaan material pada retaining wall dan tangga di permukiman tersebut. Menggunakan material asli dari batu kali. Tema dari retaining wall dan tangga ini masih sama, yaitu desain vernakular, yang masih dipertahankan menguatkan suasana ruang tradisional pada perumahan tersebut, permukiman tersebut. Lalu gradasi berupa elevasi yang semakin lama makin naik ke atas atau bertambah tinggi. Lalu ada pula kontras, adanya perbedaan tekstur dan warna batu kali dengan tanah di sekitarnya, sehingga menghasilkan perubahan yang menarik antara kedua elemen tersebut. Lalu ada pula kontrol, batu kali dengan bentuk yang beragam disusun ke atas dan ke samping, menjadi penyeimbang yang harmonis di lingkungan tersebut. Nah, susunan pola komposisi dari retaining wall dan tangga adalah organik, karena susunan tersebut disusun secara topografi landform di sana. Jadi mengikuti landform, makanya organik. Selanjutnya yaitu pengembangan ekowisata. Next. Terdapat 4 unsur untuk kawasan ekowisata, yaitu kawasan alami, pendidikan, upaya konservasi, dan pendapatan untuk masyarakat lokal. Yang pertama, untuk kawasan alami, Kampung Adat Baduy Luar atau Kaduketuk merupakan salah satu kampung adat Sunda yang masih asri dan alami. Dalam perjalanan menuju Baduy akan disambut oleh pemandangan hamparan lingkungan yang hijau dan asri dan menemukan aliran sungai yang tenang dan jernih. Selain itu, terdapat hamparan sawah yang membentang luas dan deretan rumah tradisional ciri khas Baduy. Untuk unsur pendidikannya, unsur pendidikan pada Baduy Luar merupakan kawasan pendidikan untuk penelitian dan pengetahuan baru mengenai Baduy. Ditambah, Baduy dikenal sebagai desa adat yang kawasannya masih asri dan kebudayaannya yang masih kental. Hal ini menjadikan daya tarik mengenai Baduy bagi wisatawan. Wisatawan dapat mendapatkan ilmu dan pengetahuan mengenai kondisi alam, sejarah, konservasi, dan budaya di kawasan ini. Berbagai potensi yang dimiliki Baduy menjadikannya sebagai kawasan yang memiliki nilai ilmiah yang tinggi. Dan pada umumnya dilakukan sebagai lokasi penelitian dari berbagai disiplin ilmu pengetahuan. Next. Untuk unsur yang ketiga yaitu adanya upaya konservasi. Masyarakat Baduy dikenal dengan kearifan lokalnya yang mengutamakan konservasi dengan gaya hidup terintegrasi dengan alam, sehingga dalam praktek konservasi diwujudkan dalam yang pertama, bagi masyarakat Baduy, hutan dianggap sakral, sehingga masyarakat adat menghormati kawasan hutan mereka. Yang kedua, konsep pengelolaan lingkungan dengan sistem zonasi, yaitu yang pertama,
Daerah Baduy dalam analog dengan zona inti, daerah Baduy luar analog dengan zona pemanfaatan intensif, dan daerah dangkal analog dengan zona penyangga. Di samping merupakan gambaran dari konsep pengelolaan lingkungan dengan sistem zonasinya. Ada daerah dangka, daerah Baduy luar atau daerah penampang, daerah Baduy dalam atau tangtu, dan Sasaka Domas. Untuk unsur ekowisata yang keempat, yaitu pendapatan untuk masyarakat lokal. Pendapatan untuk masyarakat lokal, karena dengan adanya ekowisata ataupun pariwisata membuat perekonomian dan pemasukan untuk masyarakat. Dengan banyaknya wisatawan yang berkunjung, maka masyarakat menyediakan homestay sebagai tempat tinggal, warung makan, dan cenderamata, sehingga hal ini menjadikan pemasukan untuk masyarakat setempat. Dari 4 unsur ekowisata yang ada dan yang telah disebutkan dan dijelaskan, Baduy telah memenuhi 4 unsur tersebut, sehingga memungkinkan untuk menjadi ekoturism. Next. Untuk pengembangan produknya, setiap produk wisata harus mencakup 3 aspek, yaitu 3A, atraksi, amenitas, dan aksesibilitas. Untuk atraksinya, atraksi wisata yang dapat dikembangkan adalah berupa Huma Reuma Jami. Huma Reuma Jami diambil dari cara bertani orang Baduy yang dilakukan di ladang. Jadi yang mana wisatawan dapat ikut mencoba menanam padi yang berbeda dengan teknik yang lain. Lalu yang kedua, untuk amenitas yang dapat dikembangkan yaitu homestay, tempat makan, dan tempat souvenir. Untuk aksesibilitasnya, akses untuk mencapai ke desa Baduy luar dapat melalui 2 jalur, yaitu Ciboleger dan Cijahe, dan mengharuskan untuk berjalan kaki terlebih dahulu selama kurang lebih 1-2 jam barulah sampai ke desa. Next. Untuk pengembangan usahanya, terdapat yang pertama yaitu penyediaan tempat tinggal atau homestay untuk pengunjung yang ingin menginap di lokasi, penyediaan tempat makan atau warung-warung makan untuk memenuhi kebutuhan pengunjung, menjual souvenir dan cenderamata khas Baduy dan ciri khas kawasan, dan mengembangkan usaha penjualan beras hasil tani ke masyarakat luar. Untuk pengembangan masyarakatnya, dengan adanya ekowisata di Kampung Adat Baduy menciptakan perekonomian masyarakat dapat terus berkembang, yaitu yang pertama, terciptanya lapangan pekerjaan di sektor pariwisata dan ekowisata. Yang kedua, timbulnya pendapatan masyarakat lokal dari sektor pariwisata. Selanjutnya, berikut merupakan daftar pustaka atau referensi hasil studi kajian kami, terdapat dari jurnal dan juga website. Next. Terima kasih. Terima kasih para mahasiswa yang sudah mempresentasikannya dengan sangat baik. Sekarang kita dengarkan dari narasumber ya. Pertama mungkin dari Ibu Dr. Maria Immaculata Ririk Winandari untuk menyampaikan presentasinya. Silakan Bu Ririk. Dari saya dulu atau Bu Cici dulu nih? Kalau saya sudah pengembangannya soalnya. Oke, Bu Intan, ini istirahat dulu dong. Oh iya. Sorry. Aduh, saya jadi lupa. Punten sangat. Kita break dulu 15 menit karena udah azan ya. Iya, ya. Sama ini Bu Intan. Ya. Presentasinya hebat anak-anak ini. Kayaknya aduh, terima kasih anak-anak kami memang luar biasa. Luar biasa benar-benar. Ya. Terima kasih Ibu. Kita break 15 menit ya. Oke. Kita break dulu 15. Baik. Sudah waktunya. Sekarang kita serahkan ke narasumber ya. Berarti Bu Cici dulu ya. Silakan Bu Cici. Terima kasih Bu Intan. Selamat sore semuanya. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Bu. Terus terang tadi luar biasa presentasinya, bagus banget. Jadi
saya nggak bisa ngomong apa ya. Jadi kayaknya cuma sedikit sekali yang perlu tambahan-tambahan tuh, cuma nggak berarti gitu. Tapi mudah-mudahan presentasi saya nanti bisa melengkapi gitu. Seperti yang tadi terakhir apa ya, yang kalian presentasikan tentang area zona yang ada tangtu, ada dangka, coba boleh lihat nggak saya? Halo. Iya, Bu. Boleh. Ya. Di pengembangan ekowisata. Ada ya, pokoknya dekat terakhir tuh ada tuh, dekat nomor 62 tuh. 62. Nah, itu kan kalian membuat ini kan ada daerah dangka, itu sebetulnya kata analogi dengan daerah transisi, sebetulnya dangka ini justru di luar Kanekes. Jadi dia udah benar di luar wilayah Baduy. Kemudian daerah luar Baduy itu daerah bukan penampung, daerahnya daerah Panamping atau daerah sisian. Jadi orang sisian atau orang Panamping. Kemudian ini benar Tangtu, ini Sasaka Domas juga benar. Jadi justru daerah dangka itu dia di luar. Ada dia di luar. Jadi kayaknya cuma kecil-kecil aja yang buat saya tuh nggak berarti seperti di zona konservasi. Boleh lihat nggak di zona konservasi? Cuma sedikit-sedikit aja ya. Mana ya tadi? Menarik sekali di zona konservasi tadi. Ya udahlah, nggak apa-apa deh, daripada lama ya. Tadi saya juga nggak terlalu mencatat. Kalau misalnya tadi ini yang nomor 33 apa ya? Oh, tentang hutan ya. Terus nggak ya? Saya lupa lagi sih soalnya apa tadi. Ya udahlah, nggak apa-apa, nanti aja kan bisa, mudah-mudahan presentasi nanti saya bisa melengkapi sedikit kekurangannya, tapi ini udah luar biasa, saya salut sama kalian. Dan Bu Intan rasanya cukup ya, nanti masukannya saya perlu lihat satu-satu gitu. Oke. Dari Bu apa namanya, Bu Cici deh sekarang materinya. Oh, langsung nih jadinya. Ya. Yang lain nggak presentasi, cuma satu ya. Satu kelompok. Oh, itu udah satu kelompok Ibu tadi? Oh, udah satu kelompok. Oke. Ya. Oke, baik. Saya mencoba untuk mempresentasikan apa yang saya buat, walaupun mungkin ini sangat kurang sekali, tapi mudah-mudahan bisa melengkapi dari sisi pandang yang berbeda. Dan kami dari arsitektur, saya maupun Bu Riri, memang pernah berkunjung ke sana beberapa kali, 2 kali kayaknya. Pernah berkunjung beberapa kali dan menginap di Baduy dalam maupun di Baduy luar. Jadi ini adalah, ini daerah Baduy itu di Banten. Kita bersama tahu tadi juga presentasi sudah dijelaskan dengan jelas bahwa lokasinya adalah di Provinsi Banten. Kemudian ini adalah wilayah desa Kanekes, karena orang Baduy itu disebut juga sebagai orang Kanekes, di mana wilayah Baduy di luar dan Baduy dalam kira-kira seperti ini. Dan kalau kita mau berkunjung ke sana, dulu biasanya di Ceboleger, tapi sekarang ada beberapa tempat rasanya, tapi yang
kayaknya yang ada Tugu yang tadi dipresentasikan adalah di Cibolengger. Kemudian yang saya bulatkan tadi di sini, ini adalah Baduy Dalam yang tidak akan kita bahas, tapi untuk diketahui saja bahwa Baduy Dalam itu ada 3 desa, di mana desa utamanya adalah Cikesik. Cikesik, kemudian yang pernah kita berkunjung adalah ke Cibeo dan Cikatarwana. Nah, di dua desa ini, nanti saya menjelaskan selanjutnya ya pada saat di arsitektur. Dan di luar titik-titik yang hijau ini adalah daerah Baduy Luar. Nah, ini adalah wilayah desa Kanekes seluruhnya. Tadi juga sudah bisa dijelaskan. Ini sudah di zona Baduy Luar atau Baduy Panamping atau pesisian, kemudian zona Baduy Dalam atau Tangtu. Maaf, mungkin di sini kurang lengkap. Kemudian hutan lindungnya, hutan larangannya. Nah, ini kira-kira sekilas tentang Baduy Dalam, bahwa Baduy Dalam itu ada 3 desa. Kemudian desa-desa itu ketua adatnya adalah disebut sebagai puun. Jadi ini nanti bisa dilihat bahwa puun dari tiap desa itu membawahi hal-hal yang berbeda tentang adat, budaya, juga politik. Puun-puun ini nanti di Baduy Luar dibantu oleh pemimpin yang disebut Jaro. Nah, ini sekilas tentang Puun, bahwa Puun itu pemimpin adat tertinggi suku Baduy yang adanya hanya di 3 desa di Baduy Dalam, yaitu desa Cibeo, Cikatarwana, dan Cikesik. Kemudian ini ada bisa dibaca saja nanti bagaimana hierarki pemimpin dari Puun, Kokolot, Gilang Selat, para Jaro, dan Baresan Salapan. Jadi mereka punya tugas masing-masing untuk pelayanan kepada masyarakatnya. Kemudian ini data dari Pak Seno Aji yang saya dari tulisan beliau pada tahun 2009 saja sudah 55 desa di Baduy Luar. Baduy Dalam itu tetap 3 desa, Baduy Luar itu sekarang kabarnya sudah sekitar 66 desa aja, tapi saya tidak sempat mencari datanya, jadi ada tambahan banyak sekali desa-desa baru. Kemudian ini sekilas tentang orang Baduy yang mereka tidak mau disebut sebagai suku terasing, tapi merupakan suku yang mengasingkan diri. Jadi mereka ada yang bilang keturunan kerajaan Pajajaran yang menolak masuk Islam, tapi ada penelitian lain yang menyebutkan bahwa orang-orang Baduy adalah orang asli yang tinggal di sana, yang justru dijadikan daerah daerah suci oleh kerajaan Pajajaran. Justru dia ditempatkan di daerah area yang sakral. Jadi ada 2 pendapat dari 2 peneliti, kira-kira seperti itu. Kemudian kepercayaannya adalah Sunda Wiwitan yang meyakini adanya Batara Tunggal, dan orientasi ritual mereka itu adalah penembahan Arca Domas. Jadi tadi sudah dijelaskan oleh kelompok bahwa ada lokasi Arca Domas dan sudah bisa difoto. Saya juga nggak ngerti, padahal larangan keras untuk membuat foto di daerah Baduy Dalam, apalagi sampai ke wilayah Arca Domas. Nah, kawasan, ada yang nyebut kawasan Arca Domas atau kawasan penambahan Arca Domas. Kabarnya Arca Domasnya sendiri itu terbuat dari emas katanya, menurut cerita turun-temurun. Tapi karena itu adalah daerah yang sangat terlarang, maka jarang ada yang bisa sampai ke sana. Kalau tadi mahasiswa mendapatkan foto-fotonya, saya juga nggak ngerti
apa iya betul bisa sampai ke sana dan siapa yang bisa sampai ke sana, karena orang Baduy sendiri pun belum tentu boleh ke tempat lokasi Arca Domas tersebut gitu. Memang betul di sana ada peninggalan-peninggalan megalitik dan ketika ketika puun-puun itu mengunjungi Arca Domas itu pada saat adanya ritual Baduy yang disebut Kawalu. Nah, pada saat ritual itu pun yang diajak oleh puun itu adalah orang-orang terpilih. Dan menurut cerita turun-temurun, kawasan ini memiliki situs-situs megalitik berupa punden, batu dolmen, batu menhir, dan makam-makam tua dan sebagainya. Tempatnya sangat-sangat terlarang dan sukar ditemukan. Jadi agak heran juga bisa ada orang biasa yang memfoto dan sampai ke sana. Kayaknya saya nggak tahu ya kalau sekarang ya, dulu tidak mungkin gitu, karena sampai daerah Cibeo aja kita sudah harus mentaati beberapa larangan yang diancam dalam tanda kutip oleh mereka, bahwa kalau Anda melakukan sesuatu yang kita larang, tidak seperti makan cabai. Pedesnya kerasa sekarang, tapi nanti pedesnya kerasa nanti. Dia hanya mengutarakan seperti itu gitu. Jadi kalau Anda mau melanggar, silahkan saja. Jadi tanggung aja akibatnya sendiri. Jadi kita kan rada-rada takut juga ya. Gituin. Kemudian lokasinya ini biasanya katanya kalau dikunjungi itu jalannya nggak pernah sama. Jadi kalau sampai ada yang bisa menemukan tempat ini tentu sesuatu yang luar biasa. Dan seperti yang grup tadi juga utarakan bahwa lokasi orang-orang Baduy itu memiliki adat yang kuat dan sangat patuh kepada pikukuh mereka, yaitu kepatuhan kepada puun dan kepada Sang Hyang Tunggalnya. Ini suku Baduy Dalam. Biasanya suku Baduy Dalam itu suku yang sangat menjaga pikukuh, yang sangat menjaga adatnya, yang benar-benar menolak semua hal-hal yang di luar yang di luar yang dicantumkan oleh adat mereka gitu. Jadi mereka dikenali secara harfiah itu dengan pakaiannya dan ikat kepalanya yang berwarna putih. Terus sangat kuat adatnya. Dan kalau suku Baduy Dalam yang dulu seperti cerita yang kita dengar bahwa satu desa di Baduy Dalam itu tidak boleh lagi dari 40 orang. Kalau ada yang lahir, yang satu keluar menjadi suku Baduy Luar, itu sebetulnya tidak betul. Bahwa Baduy Dalam itu ada 40, ya, tapi 40 itu keluarga dan 40 rumah. Jadi mereka ketaatan terhadap larangan itu masih diberlakukan kepada suku Baduy Dalam, tapi tidak pada suku Baduy Luar. Suku-suku Baduy Luar adalah suku-suku yang sudah ada yang dibuang, ada yang tidak ingin tinggal di situ, ada yang menikah dengan orang di luar di luar orang Kanekes dan lain-lain. Jadi memang dia keluar atau dikeluarkan dari suku Baduy Dalam, dan mereka lah yang menjadi cikal bakal suku Baduy Luar. Nah, suku Baduy Luar ini dikenali dengan pakaian dan ikat kepala berwarna hitam atau biru tua, dan ada kelonggaran terhadap pikukuh adat. Cuma mereka masih sangat menjaga adat tersebut, walaupun mereka sudah diperbolehkan misalnya punya motor atau naik mobil gitu, atau punya barang-barang elektronik gitu, sudah diperbolehkan, tapi mereka tetap bersatu menjaga kemurnian kemurnian suku Baduy Dalam. Mereka lah buffer untuk
suku Baduy Dalam, dan pada saat ritual-ritual keagamaan mereka bersatu untuk menjalankan ritual tersebut. Kemudian ada suku Baduy lain, suku Baduy Dalam tadi yang disebut Tangtu, tadi pada presentasi mahasiswa sudah menyebutkannya, Baduy luar. Kemudian ada suku Baduy yang disebut Dangka, yaitu suku Baduy itu dia tinggalnya di luar tanah ulayat, tidak lagi terikat sama sekali dengan adat Baduy Dalam maupun Baduy luar. Jadi dia orang Baduy yang sudah di luar, yang sudah ada di luar dan tidak ada keterikatan lagi dengan orang-orang Baduy Dalam ataupun Baduy, apalagi Baduy Dalam ya, orang Baduy luar saja sudah tidak terikat. Ini juga saya dapatkan dari browsing bahwa ini adalah sistematis pemerintahannya, jadi silahkan nanti dilihat saja. Kemudian ini adalah antara lain mata pencaharian orang Baduy luar, tidak Baduy Dalam. Karena Baduy Dalam menenun kain yang berwarna-warni itu tidak ada. Jadi hanya menyadap nyeraren, oh ya, yang lain iya. Tapi yang menenun kain tidak. Pandai besi itu juga dilakukan di luar Baduy Dalam. Dan itu ada desa sendiri yang khusus untuk membuat golok dan alat-alat pertaniannya dengan aturan adat juga dari Baduy Dalam, punya persyaratan sendiri untuk alat-alat pertanian yang dipakai di Baduy Dalam. Jadi di Baduy Dalam wanitanya menenun kain hanya berwarna putih dan hitam, tidak ada warna lain. Kain-kain Baduy yang berwarna-warni itu adalah produk dari Baduy luar. Dan ini adalah tas yang dianyam dari kulit ari kayu terep, itu disebutnya kalau yang ini kalau nggak salah jarok. Ada jarok dan ada koja. Kalau koja itu bentuknya lebih kotak. Jadi kemudian ini yang mencari rotan dan madu hitam. Kemudian bertaninya atau ladangnya adalah ladang huma atau ngahuma. Jadi mereka menanam padi, istilahnya adalah padi kering. Tadi mahasiswa sudah menyebutkan padi gogo. Ya istilahnya padi gogo lah, sebenarnya bukan jenis padi gogo, tapi dia padinya padi asli dari orang-orang Baduy, cukup enak, berasnya enak banget, dan itu menanamnya itu juga dengan aturan-aturan tadi juga kelompok sudah menjelaskan bahwa berladang atau ngahuma ini dia punya waktu, punya lokasi yang tadi istilahnya mahasiswa bercak ya. Bercak adalah hutan yang sudah dibuka ya untuk dijadikan mungkin dijadikan ladang. Ini juga terbuka kan, kalau dari atas mungkin dia merupakan bercak juga. Nah, ladang di sini itu mereka berpindah setiap 5 tahun sekali. Itu istilahnya mereka itu reba kalau nggak salah. Bentar ya. Bera. Jadi sistemnya adalah sistem bera, yaitu tanah atau huma yang digarap selama 5 tahun, kemudian mereka berpindah atau lahan itu didiamkan selama 5 tahun, dan 5 tahun itu mereka sudah mempunyai persediaan yang mereka taruh di leit. Leit adalah lumbung-lumbung mereka, makanya ada kelompok lumbung yang sangat banyak di Baduy luar yang terpisah dari pemukimannya. Jadi istilahnya adalah ngahuma dengan sistem bera. Nah, kemudian ini menyadap nanti kita ini lagi ya. Kemudian ini adalah upacara-upacara yang dilakukan orang Baduy, baik luar maupun dalam, tapi tidak dengan orang Dangka. Jadi ada ritual kawalu, puasa selama 3 bulan. Ini daerah Baduy
dalam, terutama merupakan kawasan tertutup dan sangat dijaga oleh orang-orang Baduy luar. Kemudian ada upacara ritual Kawalu ini nantinya akan dilanjutkan dengan upacara Serentahun yang biasanya upacara Serentahun itu mereka berkunjung ke Arcadomas, ke kawasan Arcadomas untuk bersyukur gitu. Seba itu sebetulnya kan seserahan. Tapi pada Serentahun itu, pada saat mau Serentahun itu, ketika mereka pergi ke Arcadomas itu pada saat mereka akan memanen padinya atau memanen palawijanya. Kemudian upacara Seba itu adalah upacara seserahan hasil bumi dan palawija yang dilakukan setahun sekali dan diserahkan kepada ibu dan bapak gede. Ibu dan bapak gede di sini maksudnya ibu dan bapak Bupati Banten. Dan pada saat ini juga ada istilah filosofi Baduy yang berbunyi sebagai bacaan jeung urang Baduy atau makan bersama orang Baduy atau sapeting jeung urang Baduy atau bermalam atau semalam bersama dengan orang atau warga Baduy. Jadi itu ada upacara Seba, menyerahkan seserahan. Kemudian Serentahun itu adalah upacara besar juga, bersyukur atas panen padi dan palawija yang berlimpah. Nah, di sini ada ritual-ritual upacara-upacara yang sangat mistis ya, yang alat musiknya itu namanya angklung buhun dan tariannya itu tarian buyung, dan itu isinya adalah kayak pitutur-pitutur kuno atau nasihat yang tidak tertulis yang turun-temurun dilakukan, dan itu biasanya mistis sekali suasananya pada saat perayaan Serentahun. Kemudian ini adalah kegiatan orang Baduy. Ini kalau yang pakai ada biru-birunya itu dia orang-orang yang mau pergi ke di upacara-upacara adat. Tapi kalau yang pakai baju hitam yang di bawah itu biasanya mereka sesudah memanen mereka membawa hasil panennya untuk dikumpulkan dan ditaruh di leit. Ini tadi juga sudah diutarakan dengan cara yang berbeda oleh mahasiswa dengan sangat baik, kearifan lokal dan larangan adat, bahwa wilayah mereka sudah mempunyai zonasi bagi wilayahnya, dibagi menjadi wilayah pemukiman, terus pertanian, dan hutan larangan. Hutan larangan itu ada yang hutan larangan, ada yang hutan lindung, maupun ada hutan kampung. Kemudian tidak diperkenankan merubah apa yang ada di alam, seperti merubah jalan air, masuk hutan larangan, menebang pohon sembarangan, memakai produk kimia atau produk modern, atau terutama memelihara ternak berkaki 4. Ini berkaitan dengan kepercayaan mereka terhadap Arcadomas juga, bahwa di sana sudah banyak batu-batu bertebaran, katanya menurut cerita adalah ternak yang berkaki 4, sehingga kalau orang Baduy sudah berada di surga, itu sudah banyak ternak berkaki 4, jadi tidak perlu lagi mereka memelihara ternak berkaki 4. Cuma hal-hal ini hanya ada di Baduy dalam saja. Di Baduy luar sudah tidak ada kelonggaran terhadap pemakaian produk modern, tapi untuk memelihara ternak berkaki 4 tidak. Ada binatang berkaki 4 yang berkeliaran tuh hanya anjing. Kemudian mereka sangat mematuhi ketentuan adat dalam berladang, walaupun itu orang Baduy luar. Nah, ini yang tidak diberlakukan kepada orang Dangka. Kemudian Baduy luar juga
bisa mengelola lahan pertanian di luar wilayah Baduy dengan sistem bagi hasil. Jadi di luar wilayah tanah ulayat Kanekes. Kemudian tadi juga sudah diutarakan mahasiswa tentang filosofi lojor menang dipotong, pondok menang disambung. Cuma anak-anak lojor hente menang dipotong, ya sama aja, kira-kira begitu. Nah, kemudian kita masuk ke area pemukiman. Pemukiman ini kalau kita lihat itu semuanya tanahnya berkontur. Jadi kalau tadi ada bahwa kita menghargai menghargai alam dengan tidak merusak alam, itu tidak diberlakukan dalam hal ini untuk orang Baduy luar. Jadi mereka bisa melakukan cut and fill walaupun tidak semena-mena ya, cut and fill-nya untuk mendirikan rumah atau perkampungan mereka. Jadi kita bisa lihat di sini, tidak mungkin ini adalah hasil alam, ini adalah buatan. Jadi dia melakukan cut, tapi mungkin tidak fill ya, dia melakukan cut terhadap ini untuk supaya bangunan ini, setiap bangunan yang ada di sini bisa berdiri di tanah yang rata. Kita lihat semua bahwa di Baduy luar rata-rata ada juga yang Baduy luar, desa-desa Baduy luar yang lama mungkin masih menggunakan tiang-tiang fondasi ini yang tidak sama dengan umpak dari batu, tapi tidak untuk orang kampung-kampung atau pemukiman Baduy luar yang lebih baru gitu. Jadi ini masih agak lama juga karena mereka mengkat karena mereka kan tinggal daerahnya kan di Pegunungan Kendeng, itu daerah yang curam ya. Tadi kalau nggak salah mahasiswa juga sudah menjelaskan tingkat kecuraman lokasi, tapi bukan berarti tidak ada daerah yang datar. Jadi lokasinya ini berkontur, orientasi bangunan tetap ke arah utara selatan, tapi dia bisa berhadap-hadapan, atau kalau tidak berhadap-hadapan dia harus orientasi bangunannya adalah ke utara. Terus bentuk bangunannya panggung dan persegi panjang, kemudian konstruksinya bambu dan kayu, dan tidak terlihat leit di sini. Ini hanya kumpulan rumah tinggal saja. Lain dengan ini di desa yang lain lagi, bahwa desa ini di pemukimannya dia banyak tidak merusak pohon-pohon yang ada di sekitarnya, jadi mungkin dia hanya membuka sedikit lahan di sela-sela pohon-pohon ini. Kemudian di perumahan ini juga di depannya terdapat kumpulan leit. Dan konstruksi, nanti kita sambil lalu saja bahwa menjelaskan bahwa konstruksi yang mereka gunakan tetap konstruksi yang mereka dapat dari alam sekitarnya, yaitu bambu dan kayu. Sistem pembangunan rumahnya, sistem sambungannya menggunakan pasak, jepit, dan ganjal dari kayu dan bambu. Nah, kita lihat pemukiman yang berbeda lagi. Di sini sudah ada cut and fill yang membuat turap dari batu kali. Dan turap batu kali ini tidak merupakan susunan batu kali, tapi memang di semen gitu. Dia bikin turap supaya tidak runtuh dan bikin anak tangga dari semen ya, tapi dengan tidak melupakan unsur unsur lokalnya, yaitu bebatuan gitu. Jadi tidak melulu tidak memakai material yang baru. Jadi dia tetap memakai material alam, tapi dia sudah membuat ini dengan beton, ya. Terus bisa lihat juga di sini rumah-rumah ini sudah punya sudah berdiri di atas tatakan ini loh, Jadi udah rata gitu rumah-rumahnya, sehingga kolom-kolom di sini sama besarnya, walaupun dia misalnya masih ada ini
kelihatan gitu, dia seolah-olah berada di atas batu. Ya, tapi batu ini ada di atas tatakan, jadi bukan ada di atas tanah. Ini adalah sudah pengerasan buatan, jadi bukan pengerasan alami. Kita lihat di sebelahnya ada pengerasan juga, di sebelahnya lagi ada pengerasan juga. Jadi ada berbagai tipe perkampungan tergantung dari kapan perkampungan itu dibuat. Nah, ini kampung yang baru juga, kita lihat ya, ini cut and fill jelas ada ya di sini, karena ini masih baru. Kemudian bentuk rumahnya enggak seragam, ada yang tinggi, ada yang rendah, dan tetap sih mengikuti kontur, tapi tetap kelihatan di sini ada cut and fill. Jadi kearifan lokal tidak merusak alam itu tidak sepenuhnya dipatuhi oleh orang-orang Baduy luar. Jadi ini masih baru sekali, belum ada pepohonan. Ini mungkin pada seperti tadi presentasi mahasiswa, mungkin karena tidak ada pepohonan sama sekali di antaranya, mungkin ini juga bisa, kalau dari udara bisa jadi yang istilah kalian bercak tadi ya. Kemudian ini juga secara garis besar bahwa denahnya tadi sudah dijelaskan dengan baik sekali oleh mahasiswa. Bentuk rumahnya persegi panjang, kemudian zonanya adalah zona serambi atau ruang depan, atau zona laki-laki, kemudian zona keluarga atau ruang tidur, ini adalah zona private, kemudian yang ketiga adalah zona pawon atau dapur atau zona perempuan ya, tempat memasak dan menyimpan bahan makanan yang untuk dimasak sehari-hari. Kemudian ini rumah yang sedang dibuat. Kita lihat bahwa atapnya itu adalah atap daun kelapa, jadi bukan atap ijuk. Atapnya adalah atap daun kelapa atau daun nira yang dirangkai seperti ini, jadi bukan atap ijuk ya. Dan kita melihat bahwa mereka mengerjakan ini sudah memakai alat-alat modern, jadi tidak seperti di Baduy Dalam itu sama sekali tidak dipakai dan sangat dilarang. Kita lihat juga ini beberapa kampung pemukiman Baduy, bahwa yang sebelah, oh ya tadi kita sudah bicara tentang, mahasiswa juga sudah bicara tentang atap, kepala, badan, kaki ya, pada bangunan-bangunan tradisional, kepala, badan, kaki ini adalah lantai rumah orang Baduy. Ini adalah bambu yang disayat tipis-tipis, diambil kulitnya, itu namanya, dan dirangkai, namanya adalah palupuh. Ini adalah lantainya orang Baduy. Kemudian ini dindingnya orang Baduy adalah anyaman bambu, dan ini masih dipakai di Baduy Dalam maupun Baduy luar. Ini juga konfigurasi perletakan rumah Baduynya sangat berbeda. Ada yang tinggi, ini mungkin mengikuti kontur, tapi tetap ada cut ya, maksudnya ini diratakan, itu tetap ada. Jadi tempat berdirinya rumah itu tetap harus di bidang yang rata. Jadi kanan dan kiri ini lokasinya berbeda, tapi juga di sini adalah yang di sebelah kanan ini jalan setapaknya atau jalan mereka untuk berlalu lalang ini sudah dikeraskan dengan batu pecah ya, sudah ada susunan batu pecah, dan susunan batu pecah itu tidak diletakkan begitu saja, tapi susunan batu pecah ini diikat oleh semen, oleh adukan semen ya. Kalau di sini masih dibiarkan dari tanah. Kemudian ini juga kita bisa melihat pengerasan yang alami dan pengerasan yang buatan. Terus ada rumah yang tidak berhadapan dan yang berhadapan, jadi deretan rumah yang berdiri sendiri dan deretan rumah yang saling berhadapan di satu lokasi. Jadi kita lihat juga gambar-gambar yang sebelumnya tadi. Ada rumah, kalau dia tebing, arah hadap
rumahnya tuh sama gitu ya, jadi tidak bisa berhadap-hadapan. Ya, ini juga jalan lingkungan yang sudah melakukan pengerasan, yang dilakukan pengerasan di Baduy luar. Kemudian ini jalan yang masih asli di Baduy luar juga ya, jalan yang masih asli, dan di sini kelihatan sebenarnya lebih gersang ya, maksudnya pohon-pohonnya tuh jauh, jadi nggak ada pohon yang di dekat sini, lain dengan yang ini kan, ini di antara pepohonan. Nah, ini juga, ini pemukiman-pemukiman seperti ini dengan ruang terbuka yang luas, ini pasti ini adalah ranah penelitiannya Ibu Riri, suka lihat meneliti tentang ruang terbuka. Ini kalau di Baduy luar bisa seperti ini, tapi hal ini tidak ada terdapat di Baduy dalam. Kalau di Baduy dalam itu memang berkontur, tapi dia di Kampung Cibeo dan di Kampung Cikatarwana, ya satu lagi itu kampungnya itu apa namanya, tanahnya tuh datar gitu loh, jadi sedikit sekali kita melihat yang fondasi lantai itu ada yang pendek, ada yang panjang, itu hanya beberapa. Jadi relatif hampir rata. Jadi di bagian tanah yang rata. Dan ini juga banyak peluang terbuka yang besar, mungkin ini juga untuk menjemur padi atau melakukan aktivitas bersama warga. Kemudian besaran bangunan yang terlihat berbeda, padahal sebetulnya rumah-rumah Baduy itu katanya itu luasannya tuh 9 kali 12 meter. Menurut data peneliti terdahulu itu 9 kali 12 meter, dan menurut kami yang pernah menginap di Baduy dalam, ya Baduy dalam kita bisa menerima 9 kali 12 meter, tapi di Baduy luar tidak, karena kita menginap di Baduy luar itu dia sudah punya beberapa kamar di dalam rumahnya, sedangkan Baduy dalam itu hanya satu kamar yang ditempati istri dan anaknya. Dan waktu kita ke sana kita nginepnya di Serambi dalam. Jadi tapi begitu kita menginap di Baduy luar, kita sudah di kamar-kamar gitu. Jadi ada beda komposisi atau organisasi ruang, bukan organisasi, mungkin organisasi ruangnya masih sama, tapi besarannya yang berbeda. Ini tampak bangunan Baduy luar dari atas, karena Baduy luar itu jumlah bangunannya bisa banyak, bisa sedikit. Kalau Baduy dalam kan hanya 40. Jumlahnya hanya 40 tertentu. Kalau Baduy luar bisa banyak. Nah, ini adalah kumpulan leit di depan sebelum kita memasuki pemukiman suku Baduy luar. Ini adalah kumpulan leit. Jadi leitnya ini yang saya heran itu adalah begini. Lumbung-lumbung dimanapun di tradisional itu pasti punya sistem di mana tikus nggak bisa masuk ke dalam. Biasanya sistem itu dengan batu bundar yang lempeng besar, sehingga tikus itu nggak bisa naik ke atas. Tapi kalau saya lihat leit di Baduy, itu saya bingung gimana sebenarnya semua binatang bisa masuk ke sini, tapi nggak ada tuh binatang yang masuk ke dalam leit. Jadi padi itu tetap aman di dalam leit, dan itu mungkin tadi mahasiswa juga sudah menjelaskan banyak yang digantung di sini yang berkaitan dengan kepercayaannya mereka, sehingga penyimpanan padi di dalam sini tidak terganggu oleh binatang apapun. Jadi aman-aman aja gitu. Jadi saya tidak melihat sistem di leit-leit atau di lumbung-lumbung yang ada seperti misalnya di Padang atau di Kerinci atau di Batak atau di Toraja itu
pasti lumbung-lumbungnya itu memiliki misalnya kalau misalnya tikus naik sini ya, gitu naik, dia nggak bisa terus, dia pasti jatuh karena ada apa namanya batu lempeng yang nggak mungkin tikus bisa melewati batu itu atau sesuatu yang nggak bisa dilewati oleh binatang. Ini salah satu keajaiban juga di Baduy, dan kayaknya Bu Intan juga harus pergi ke sana. Nah, ini kumpulan leit di kampung beda-beda. Ada yang leitnya memang di tebing-tebing seperti ini, tapi ada yang rata leitnya, jadi beda-beda kelompok leit di setiap kampung. Ini daftar. Ya, saya rasa cukup sekian presentasi saya. Mudah-mudahan berguna sebagai tambahan untuk mahasiswa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Terima kasih Bu Sri. Mbak Cici, terima kasih. Lanjut langsung kali ya. Sudah jam 7 dengan Mbak Riri. Ayo. Makasih Mbak Intan. Saya akan mencoba menjelaskan secara cepat saja ya. Oke, sudah terlihat ya? Ya, sudah. Oke. Monggo. Oke. Ya. Aduh. Oke, jadi kalau tadi Cici sudah menjelaskan tentang bagaimana kehidupan adat istiadat termasuk permukiman dan bangunan di Baduy luar gitu ya. Saya akan memberi tambahan untuk tadi di bagian akhir mahasiswa kan ada ya bagaimana kalau memberdayakan masyarakat setempat untuk homestay misalnya kayak gitu. Nah, saya berangkat dari situ ya. Ini bagaimana inspirasi Baduy untuk homestay. Oke, homestay itu apa sih? Homestay itu kan sebetulnya mereka yang tinggal di rumah masyarakat setempat gitu ya. Biasanya yang melakukan itu tuh adalah pelancong atau justru siswa asing. Kenapa? Karena mereka ingin merasakan kehidupan setempat gitu, kehidupan sehari-hari bagaimana sih orang Baduy itu tinggal misalnya. Ini kalau ini bukan di Baduy ya, ini di Pulau Pahawang ya. Nah, sekarang kita bicara tentang yang disebut Baduy itu sebetulnya orang Kanekes tadi Mbak Cici juga sudah menyebutkan ya, ada orang Tangtu itu yang Baduy Jero ya di Tanah Larangan itu sama orang Panamping. Lalu yang jadi poin penting itu sebetulnya adalah kearifan lokal. Tadi ada beberapa pertanyaan yang menyatakan yang menanyakan ini gimana ya dengan kelestariannya. Mereka patuh pada adat ya, pada budaya sehingga apa? Karena mereka tidak boleh merusak alam, tadi tidak boleh merusak jalan air, gitu, termasuk menebang pohon sembarangan, seperti itu. Sistem mereka yang berladang itu juga setahun sekali, makanya ketika mereka tidak berladang, gitu ya, pada saat mereka menunggu panen, mereka bertenun, gitu. Kemudian mereka mengambil buah-buahan di hutan, seperti itu. Termasuk ketika Anda melihat gitu ya, kan sering orang Baduy itu jalan-jalan ke kita. Di Trisakti mereka selalu mampir ke arsitektur. Jadi nanti kalau misalnya ini ada orang Baduy gitu ya, biasanya mereka lari ke gedung C gitu ya, ke lantai 8 gitu. Karena ada beberapa teman yang memang masih kontak dengan mereka gitu ya. Kemudian tadi kampung ya sudah dijelaskan oleh Mbak Cici. Nah, sekarang homestay. Homestay Baduy. Homestay di Baduy atau penginapan suasana Baduy. Ini sesuatu hal yang berbeda ya. Jadi kalau tadi itu kan disebutkan di Baduy dalam mereka bisa menginap, ya mereka bisa menginap. Tapi menginapnya hanya di ruang tamu. Jadi hanya di teras. Jadi di bagian dalam tuh ada semacam ruang tamu gitu ya, ruang los, dan kita tinggal di situ gitu. Orang tinggal di situ, mereka menjaga alam, tetap menjaga budaya ya. Mereka berjualan, iya, berjualan souvenir-souvenir itu ya di teras rumahnya gitu ya. Tapi ketika orang-orang itu membutuhkan seperti toilet gitu ya, kamar mandi gitu, maka di Baduy luar itu mulai bermunculan kamar mandi milik kampung gitu ya. Nah, itu yang biasanya digunakan oleh pengunjung. Kalau
penghuni sendiri, jadi kalau orang Kaneka sendiri itu mereka lebih senang ke sungai, gitu ya. Nah, kalau yang ini adalah penginapan dengan suasana Baduy. Boleh nggak sih bangunan-bangunan di Baduy itu kita bawa keluar? Yang boleh dibawa keluar adalah modelnya, tipenya. Jadi ini sistem knockdown yang ada di Baduy itu coba dibawa diterapkan di luar. Ini milik salah seorang teman saya, gitu ya. Kemudian dari sini bahan material dan semuanya itu tidak diambil dari Baduy, ya. Kemudian tadi kalau misalnya sulit untuk membuat homestay di kampung di luar, maka orang-orang mulai kalau itu kita bangun aja ya penginapan dengan nuansa Baduy gitu. Nah, kebetulan ini kami dan juga beberapa mahasiswa itu ikut sayembara homestay nelayan. Nah, sekarang gini, ini ada permukiman suku orang Kanekes ya yang di daerah pegunungan. Ini kalau dimasukin ke nelayan gimana ya? Nah, ini juga yang jadi satu tanda tanya gitu ya. Ini gimana? Oke, ini inspirasi Baduy untuk homestay nelayan. Ini perencananya ada Mas Didit, ya, Mas Alvin, terus ada Mbak Retno, ada Mbak Cici, ya, saya, Mas Jeffrey, ada Eser ada di sini nih. Eser ikut, nggak tahu nih Didit ikut apa enggak nih ya. Ada Davi sama ada Yasmin, gitu ya. Nah, dari yang ngahuma, dari dia yang berladang, kemudian ke nelayan, pasti harus ada penyesuaian. Maka ini ada transformasi gubahan massa. Gimana? Karena yang satu suasananya suasana pantai gitu ya. Apa yang bisa kita ambil dari Baduy ke hunian nelayan? Pertama, panggungnya. Kenapa? Karena kalau daerah pantai itu kan juga nanti kita harus menjaga gimana kalau pasang surutnya seperti ini, ya. Kemudian di sini pasti nggak ada ini tempat menjemur ikan. Sementara kalau nelayan tuh perlu untuk menjemur ikan, maka dibuatlah oleh teman-teman mahasiswa itu seperti ini. Kemudian, nah ini sirkulasi udaranya gitu ya. Kemudian ini modifikasi atapnya ya. Ini yang tempat menjemur ikan dan untuk memperbaiki jalan. Oke, ini skematik desainnya ya. Kemudian ini pola ruangnya. Jadi kalau yang namanya homestay itu penghuninya juga tinggal di situ gitu ya. Jadi ini tempat penghuninya, kemudian yang ini untuk tamunya yang di atas. Jadi tidak saling terganggu ini potongannya. Kemudian ini tampaknya, ya, sudah selesai. Nah, kemudian mahasiswa-mahasiswa tadi sekarang sudah pada lulus gitu ya, dan sudah bekerja gitu. Nah, saya rasa itu saja yang mungkin bisa jadi masukan gitu ya, Mbak Intan ya, buat mahasiswa bahwa pada saat mereka mulai bagaimana memberdayakan, tetap harus kelestarian alam itu yang dijaga. Gitu. Oke. Saya kembalikan Mbak Intan. Ya, terima kasih presentasinya Bu Ririk dan Mbak Cici ya. Mbak Cici dan Mbak Ririk ya, Mbak Ya. Nah, ini pertanyaan-pertanyaan saya lihat di chat sudah dijawab ya. Sudah dijawab ya. Jadi saya pikir nggak perlu saya baca lagi ya. Jadi intinya adalah masih kental ya, adat itu mempengaruhi suatu pengelolaan ruang, pengendalian pengembangan ya, walaupun ada sedikit sudah bergeser di luar yang tadi seperti Mbak Cici ungkapkan ya, tapi kurang lebih masih dominan dengan pengendalian pengembangan itu dengan bukan takut ya, tapi taat ya sepertinya ya, taat ya, betul. Taat seperti pada ini yang perlu diperlukan di Jakarta seperti ini, ketaatan ini sepertinya kita harus belajar dari Baduy ya. Oke. Ada satu pertanyaan yang mungkin Bu Cici atau Bu Ririk yang bisa menjawab. Ada saat tadi
patuh terhadap adat bisa jadi hal yang menjaga mereka sehingga oke. Nah, ada tadi. Nah, dalam upaya konservasi apa yang dimaksud dengan zona pengelolaan intensif? Nah, kalau ini kayaknya ranahnya landscape nih. Nah, coba mahasiswa ada yang mau menjawab? Yang presentasi tadi. Nih. Ayo. Apa yang dimaksud dengan zona pengelolaan intensif? Halo Bu. Ya, silakan. Mau coba jawab? Silakan. Untuk zona intensif yang saya baca itu merupakan suatu kawasan yang dirancang untuk dapat menerima kunjungan wisatawan. Jadi di zona ini juga dapat dikembangkan prasarana fisiknya untuk pelayanan si pariwisata tersebut. Namun tetap memperhatikan daya dukung lingkungannya. Itu kenapa Oke, kira-kira begitu ya. Oke, bisa itu kenapa Baduy Luar disebut zona intensif karena kawasan Baduy Luar kan dapat dikunjungi oleh wisatawan. Iya. Iya Bu. Ya. Oke, bisa dikembangkan tapi dengan ada koridor ya, ada koridor yang harus diikuti. Oke, ini sepertinya buat pertanyaan buat Bu Ririk, ini pertanyaan terakhir ya, buat Bu Ririk atau buat Mbak Cici atau Mbak Ririk nih, yang pertanyaan bagaimana pengaruh modernisasi saat ini terhadap nilai-nilai lokal bangunan rumah adat Baduy? Oke, kalau pengaruh modernitas itu ya, kalau untuk Baduy Luar tidak. Baduy dalam ya, Mbak Cici ya. Kalau Baduy dalam tidak. Kalau Baduy luar memang ada unsur modernitas tadi ya. Jadi tapi kalau misalnya tidak kalau di bangunannya. Gitu. Jadi kalau di bangunannya mungkin udah pakai paku gitu ya. Kalau Baduy dalam kan dia masih ikat-ikat, nggak ada paku sama sekali gitu. Tapi kalau untuk modernitas ya tambahannya tadi ya ada kamar mandi gitu kan yang dulu nggak ada gitu. Ya, dulu dikali, dulu benar-benar dikali. Benar-benar dikali. Dan penggunaan di sungai pun itu juga ada ketentuannya. Jadi misalnya di bagian atas itu untuk mencuci beras gitu, untuk masak gitu ya. Kemudian di bagian bawah baru buat mandi, di bagian bawahnya lagi untuk buang air besar dan buang air kecil. Jadi memang betul-betul mereka tuh menjaga sekali. Kemudian tadi kan ada pertanyaan sebetulnya gimana sih mereka kalau misalnya ada yang sakit gitu ya, ada tabib istilahnya ya Mbak Cici ya gitu. Jadi mereka tuh punya kearifan sendiri yang itu buat kita orang-orang di luar ini malah justru kita belajar dari mereka. Kalau buat saya ya, kita belajar dari mereka dan kalau bisa malah bukan mereka terus yang berubah karena kita gitu. Menurut saya sih itu. Tadi presentasi mahasiswa sudah menampilkan vegetasi ya, tanaman-tanaman obat ya. Betul. Itu yang mendukung ya. Jadi mereka semacam punya tabib itu dengan disuplai dengan tanaman yang mereka tanam sendiri yang fungsi untuk medis ya. Oke. Saya pikir ini sudah cukup presentasi mahasiswa, presentasi dari Bu Cici maupun Bu Ririk. Ada closing statement Bu Cici atau Bu Ririk? Silakan. Boleh, kalau ada kesempatan memang seharusnya kita ke sana. Ya, sangat sangat unik maksudnya kita bisa melihat banyak keajaiban maksudnya misalnya ketika kita masuk ke dalam wilayah Baduy dalam itu ada suasana yang berbeda. Saya nggak menemukan sedikit pun binatang, semut kayak apa ya, nyamuk gitu, nggak ada tuh. Maksudnya tempatnya tuh enak banget, bersih banget gitu loh. Begitu kita masuk Baduy dalam dan Baduy luar itu beda banget. Cuma sampai detik ini kayaknya ya untuk bangunan rumah misalnya untuk penggunaan atap kelapa atau nira, kemudian bambu dan kayu, kemudian batu itu masih belum digantikan dengan tembok misalnya gitu, kayaknya belum. Jadi masih
masih alami lah gitu. Cuma mungkin besarannya beda, udah ada kamarnya, apalagi sekarang udah ada kamar mandi tuh kita belum ngalamin ya Bu Riri ya. Kita ngalaminnya di kali. Kali ya. Jadi harus ke sana deh kayaknya Bu Intan. Iya, iya. Bu Mbak Cici? Tadi sudah ke Mbak Riri ada? Oke, ya. Jadi untuk closingnya sebetulnya tadi ya, bahwa kita harus belajar dari masyarakat tradisional yang masih menjaga kearifan lokalnya gitu ya. Karena apa? Karena dari situlah kita belajar untuk memaknai diri kita sendiri gitu ya. Iya betul. Sampai emosi gitu. Jadi seperti itu gitu ya. Kemudian saya, Mbak Cici itu juga sama-sama kita masih belajar terus gitu, dan kita udah lama sekali nggak ke Baduy, makanya tadi nanya Mbak Intan kapan kita ke Baduy, ayo gitu ya. Dan satu hal lagi gitu ya, saya sungguh salut buat mahasiswa yang hari ini presentasi gitu ya, karena dengan mereka tidak keluar ya, jadi mereka ini hanya survei literatur ya Mbak Intan ya, benar ya? Oke, justru riset mereka bisa dalam. Luar biasa. Gitu ya, justru mereka risetnya bisa dalam. Itu akan lain ketika saya ke Baduy gitu. Saya terlalu asik melihat sekeliling, saya sibuk sketsa sampai saya nggak ngerti lagi gitu ya. Sampai rumah gitu, ini apa, saya tadi ngelihat apa. Nah, justru kayaknya metode seperti ini nanti bisa dilanjutkan. Jadi apa yang sudah didapatkan ya oleh anak-anak ini nanti bisa dibawa pada saat trip, terus nanti dicocokkan iya apa enggak gitu. Jadi ini sebetulnya kaya sekali gitu. Dan untuk yang ada anak SMA enggak ya yang ikut di sini? Kalau enggak ya, kalau ada anak SMA atau kalau ada ibu bapak yang anaknya mau kuliah, nah saya udah mulai promosi nih. Jadi nanti promosi sekolah lah, ada landscape-nya arsitektur Trisakti bagus. Mau ke bangunan masuk ke arsitektur Trisakti bagus. Yang sudah ini adik-adik nanti kalau udah selesai S1 masuk S2 arsitektur Trisakti gitu. Jualan juga nih Bu Ririk nih. Jualan, harus jualan. Tadi ada yang bertanya, ini ke lapangan nggak? Ya saya lupa ya. Ini mahasiswa kita ini tadi dari awal sebenarnya udah dijelaskan bahwa mereka melakukan ini studi literatur. Mereka sama sekali belum pernah ke Baduy. Jadi baik Baduy dalam maupun Baduy luar. Jadi ini murni mengadakan studi literatur, riset. Tentu mungkin ada salah satu yang mendengar juga di sini, mungkin Bapak Ibu hasil risetnya dipakai ya. Oke. Jadi dengan demikian berakhirlah webinar kita. Tapi sebelum berakhir kita foto-foto dulu kali ya. Iya betul. Semua, ayo anak-anak dibuka semua yang cantik-cantik, ganteng-ganteng. Semua kita, ayo siapa nak yang foto dong? Ini bisa berapa episode ya? Kita bisa berapa episode nih fotonya nih? Coba. Salut. Hai, ini juga nih ada alumni landscape nih yang masuk magister arsitektur. Ayo Mbak Penny. Ayo siapa mau foto nak? Ayo, dihitung ya. Iya Bu. Bisa dapat berapa nak? Ini kan 3 slide ya Bu, jadi 3 kali foto. Oke. Aba-aba ya supaya semua pada siap. Mungkin dibuka ininya monitor videonya supaya bisa kelihatan. 1, 2, 3. Bentar ya Bu, ada lagi. 1, 2. Jangan muka kita doang ya, Pak. Iya Bu, ini yang lain juga. 1, 2. Asik. Nanti kirim ya Makasih. fotonya. Sudah? Nah, Udah terima 3 kasih kali ya Nak? semuanya. Jadi foto Sudah, Bu. belum? Udah 3 kali ya nak? Yang sudah bisa berbagi. Terima kasih semuanya, Penny. Semuanya. Demikian Makasih. berakhirlah acara webinar kita hari ini. Semoga Makasih Bu Intan. Intan. Makasih Bu Makasih Intan. Bu Riri, Terima Bu kasih Cici. Mbak Cici, Mbak Sri. Bu Ina, Bu Ina. Mbak Cici, makasih ya. Makasih. Makasih semua. Makasih.
God bless us. Selamat Anak-anak siswa terima kasih sukses anakku ya. semua. Yuk. Makasih, Bu. Siswa sukses semua. Makasih Ibu, amin. Bagus. Ya, semuanya bagus. Ya, jempol Ya. empat Sukses sama jempol bagus. Ibu bagus, turut bangga. Oke. Semuanya hebat deh. Irina, terima kasih. Ini bagus. Iya, Jadi